Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. KPU bekerja sama dengan Metro TV menyelenggarakan debat keempat Pilpres 2019, Jokowi versus Prabowo. Sabtu 30 Maret, live mulai jam 5 sore. Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Terima kasih, selamat malam. Menyimak ucapannya dalam forum tertentu ataupun mendalami pemikirannya lewat tulisan-tulisannya acap kali menyulut kontroversi di tengah umat. Sementara dari dahsyatnya panggung pemilu, tidak sedikit kiai ditarik masing-masing kubu. Bahkan saat kekuatan politik melirik santri, keputusan kiai lah yang selalu dinanti. Inilah opsi pada malam hari ini, Akal Said Akil. Senior kita, sesepuh kita, Rois Am PBNU diberi amanat kepercayaan oleh Presiden Jokowi untuk mendampinginya sudah sangat tepat, sangat ideal, nasionalis, religius. Dan sudah hadir di studio Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Siroj. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai. Kita tidak sendiri, kita ditemani juga oleh cendekiawan Islam Azumardi Azra. Prof. Azra, Assalamualaikum, selamat malam. Dan juga Direktur Riset Setara Institut Ismail Hasani. Mas Ismail, selamat malam. Baik, saya akan tanya tentu kepada Pak Kiai. Pak Kiai, sebelum saya membuka opsi pada malam hari ini, saya ucapkan selamat harlah ke-96. Terima kasih. Apa yang ingin disampaikan soal harlah kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. NU sebagai organisasi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah maka mempunyai visi misi yang sangat prinsip, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai kapanpun. Yaitu prinsipnya adalah Islam yang tawassut moderat, tasamuh toleran, cita-citanya ingin perkuat 3 persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sama sebangsa tanah air, puncaknya ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia. Tidak akan bergeser dari prinsip itu. Tidak akan bergeser dari 3 prinsip siapapun itu. Rois Amnya, siapapun ketua umumnya. Di 1 bulan ini mungkin suasananya agak berbeda karena 1 bulan ini juga tahun ini adalah tahun politik. Adakah kemudian suasana harlah yang berbeda, terutama kalau saya kutip ini di harlah muslimat NU. Pak Kiai sempat mengatakan NU harus menang. Ini menang dalam arti apa sih? Banyak yang melihat ini apa kemudian menyinggung Pilpres. Waktu itu saya mengutip firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Saya jadikan kamu sekalian umat Islam, umat yang berat, yang keren, yang berwibawa, agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa? Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan thaqawiyan, peran peradaban. Syuhudan hadariyan, peran kemajuan-kemajuan. Syuhudan madaniyan, istimaiyan, sosial. Dan syuhudan siasian, peran politik.
Jadi saya bicara umum sekali itu. Jadi tidak ada kaitan. Nggak ada kaitan soal langsung, nggak Pilpres, umum. soal NU harus menangnya di Menang itu dalam mana? arti harus berperan, jangan hanya menjadi penonton. Jadi harus aktif. Harus aktif, ya. Oke, jadi seperti itu. Yang selama ini NU barangkali dianggap pinggiran, kampungan, deso. Mari kita tunjukkan, sudah saatnya NU bukan lagi dipandang sebagai pinggiran. Kalau kita berkaca pada suasana saat ini, mungkin kita bisa lihat ada situasi yang seakan terpecah. Ada kedua belah pihak yang terjebak dalam politisasi agama. Nah, itu. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Itu yang saya sedih ya. Baru kali ini barangkali ada suasana memasuki pilihan umum atau pilpres dengan menonjolkan isu agama. Ini khotir jiddan, very very dangerous. Karena kalau sudah agama dijadikan alat untuk kepentingan politik, itu berarti meremehkan agama, tidak menghormati agama, mengotori agama. Agama merupakan wahyu samawi yang membawa nilai universal untuk membangun masyarakat yang sejahtera, hidup dengan damai, nyaman. Ketika digunakan untuk kepentingan alat politik, pasti akan terjadi polarisasi, bahkan lebih dari itu saling menghina, lebih lagi saling mengkafirkan. Jangankan, mohon maaf, jangankan Pak Jokowi, saya pun sering dikafirkan orang. Anda sering Ketua dikafirkan? Umum PBNU yang ngurus pesantren, ngurus madrasah, 13.000 madrasah, 22.000 pesantren, dianggap sesat, kafir. Siapa yang berani bilang Anda itu kafir? Ada. Ya kalau saya sebut namanya nggak percuma lah, katanya nggak. Tapi bagaimana Anda merespon Likaila taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Saya mendapatkan caci maki tidak pernah minder, dan saya mendapatkan pujian tidak pernah sombong. Oke, luar biasa. Kita melihat juga, saya ingin tanya lebih jauh Pak Kiai, tanggapan Anda soal radikalisme hari ini. Tantangannya apa untuk kemudian kita bisa melawan radikalisme di bumi Nusantara? Sebelum bicara tantangannya apa, kita tarik ke sejarah dulu ya. Ada sahabat Nabi namanya Al-Hasin Al-Khazraji di Madinah. Mempunyai anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, diajak, tetap menolak. Akhirnya si bapak itu ngancam, kalau kamu tidak mau masuk Islam, saya bunuh kamu. Ini bapak ngancam anak. Langsung Allah menurunkan ayat Quran kepada Nabi Muhammad, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan, teror, intimidasi dalam masalah agama. Itu ayah terhadap anak. Apalagi nggak ada hubungan famili, bukan ayah kepada anak, bukan paman kepada keponakan. Maka Al-Quran lebih lagi menegaskan, waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Yang paling zalim adalah ketika seseorang melakukan kejahatan, kriminal dengan atas nama Islam. Itu yang paling zalim. Puncaknya kezaliman. Jadi sebenarnya Islam sendiri agama yang anti radikalisme, anti ekstremisme. Islam itu sendiri. Tapi capnya seakan-akan mengarah ke sana. Atau jangan-jangan yang mengatakan Anda kafir itu justru yang radikal-radikal itu, Pak Ya, Kiai? ya pasti dong, terus ya pasti itu yang mengatakan. Nah, situasi di Timur Tengah dengan Arab Springnya itu yang belum tentu arahnya kemana. Di Afghanistan sudah 40 tahun, padahal 100% Muslim, 99% Sunni, 1% Syiah. Di Irak sudah 1,5 juta orang nyawa menghilang, nggak jelas siapa, untuk apa tujuannya. Di Suriah sudah 500.000, di Yaman, di Libya, Mesir pun belum selesai. Itulah kenyataan yang di sana seperti itu. Kemudian dengan mudahnya komunikasi, dengan kemajuan Teknologi. medsos, ya itu, maka mudah sekali pengaruh dari Timur Tengah masuk ke kita. Sebenarnya karakter umat Islam Indonesia santun, ramah, toleran, beradab, berbudaya. Hanya karena terpengaruh sesaat oleh kemajuan teknologi dengan medsos ini, sebagian kecil sebenarnya, very very small group yang terpengaruh oleh keadaan Timur Tengah. Jadi kondisi Islam di Indonesia hari ini, bagaimana Anda menakar
ada sebagian kelompok yang memang radikal. Ada, itu kenyataan, nggak bisa kita... Dan mereka militan dan mereka gencar. Ya, Kuatkah kita menahan? Teroris pun ada, apalagi radikal. Teroris pun ada di Indonesia. Yang jelas jaringannya keluar, line up-nya keluar negeri. Ada jihadi, ada takfiri, ada lain-lain. Nah, itu kan sebenarnya asing ya, asing bagi umat Islam Indonesia. Orang Indonesia itu sudah terkenal berbudaya beradab. Maka sering saya katakan, teologi kita dari Arab, Nabi kita orang Arab, Quran bahasa Arab, syariat kita sholat bahasa Arab, ya. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya Arab. Makanya seperti Gus Dur, Gus Mustafa Bisri, Pak Quraish Shihab, Pak Agil Munawar, ya jelek-jeleknya saya lah. Pulang dari Arab, saya di Arab 13 tahun setengah. Yang saya bawa ilmu pengetahuan, bukan budaya. Tidak melunturkan keindonesiaan Anda. Karena saya bangga, bersyukur bahwa budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya Arab. Yang dikhawatirkan banyak pihak, mungkin juga mewakili kekhawatiran Anda, Pak Kiai, adalah ketika radikalisme ini sudah masuk, menyusup ke partai politik atau bahkan sampai ke parlemen. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana menyisir, memfilter paham-paham itu? Pertama ya, kan radikalis juga macam-macam. Ada yang faktor ideologi. Ini yang sulit ini. Kalau sudah ideologi paling sulit. Dulu pun abad pertama Hijriah, Sayyidina Ali yang jelas-jelas orang remaja yang pertama kali masuk Islam, yang sudah dipastikan masuk surga, sudah pasti masuk surga itu diberitahu bahwa kamu pasti masuk surga. Yang sudah jelas menantunya Rasulullah dikafirkan dan dibunuh ketika akan ngimami sholat subuh. Yang membunuh siapa? Bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, orang Islam yang hafal Quran, setiap malam tahajud dan setiap hari puasa. Qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Kenapa dia bunuh Sayyidina Ali? Karena Ali kafir menurut dia. Kafirnya di mana? Ali itu kalau ada memecahkan masalah, musyawarah, ikut pendapat orang, minta pendapat orang. Berarti Ali tidak menjalankan hukum Al-Quran, tapi hukum hasil musyawarah, akalnya manusia lah. Kalau demikian, ayatnya bunyi, ada ayat berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah kafir, maka Ali kafir. Karena Ali tidak menjalankan hukum Allah, tidak menjalankan hukum pendapat manusia, maka Ali halal darahnya harus dibunuh. Sejak dulu itu. Nah, artinya apa? Kalau ada ideologi sulit untuk dihilangkan. Yang kita antisipasi ini remaja-remaja yang belum betul-betul masuk ke wilayah radikalisme, tapi kita khawatirkan karena pengaruh medsos atau pengaruh penceramah atau lain-lain atau buku juga, brosur-brosur yang kita jaga mereka. Dan itu masih bisa diluruskan. Masih bisa. Baik, asal kita berikan pemahaman Islam yang benar. Akan lebih menarik diskusi kita, Pak Kiai. Di segmen berikutnya saya akan membahas mengenai NU yang bukan organisasi politik praktis, tapi selalu dilirik oleh partai politik dan politisi. Tetaplah bersama kami di Opsi. Dari siapa? Ada banyak cara menyampaikan rasa. Balasan surat. Untuk rasa manis, yang paling pas, Tropicana Slim. Cara manis untuk kopi kamu. Maaf. Oma? Sinta, aku dengar kau belum lapor SPT tahunan? Kau sungguh terlalu. Oma, saya sudah lapor pakai e-filing. Oh, MC, aku hilaf. Mari kita nyanyi bersama. Lapor pajak,
pakai e-filing aja. Filing, lebih awal, lebih nyaman. Namanya jiwa atlet, otot nggak bisa diem. Untung ada Counterpain Cream. Kalau terkena nyeri otot saat olahraga, aku redakan dengan Counterpain Cool. Counterpain dipercaya selama 45 tahun. Juara bukan soal kemenangan, tapi mental menerjang tantangan. Nikmati rasa sakit, bangkit, pantang menyerah, itulah menang. Counterpain dipercaya selama 45 tahun. Maaf. Oma? Sinta, aku dengar kau belum lapor SPT tahunan? Kau sungguh terlalu. Oma, saya sudah lapor pakai e-filing. Oh, MC, aku hilaf. Mari kita nyanyi bersama. Lapor pajak, pakai e-filing aja. Filing, lebih awal, lebih nyaman. Berat badan kurang ideal? Appeton WG. Terbukti secara klinis membantu menambah berat badan secara alami dan efektif. Permainan memanas pemirsa. Mas Eko terluka pada lututnya. Wah, dia mengeluarkan sesuatu. Ternyata OK Plus. Widih. OK Plus kini semakin oke. Ajaib. Mereka kuat. Teksturnya berpori pemirsa. Teksturnya elastis. Oke pemirsa. Mas Eko lagi membawa bola. Dia umpan bola. Lalu dia tembak. Ya gol. Masuk Mas Eko. OK Plus memang oke. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lidu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Online Tiket Week nyamper lagi. Harga geledeknya makin bikin kaget. Sambar tiketmu sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. jaga kesehatan, rajin olahraga, bila perlu minum Fit Best Force. Formula bahan alam bantu pelihara daya tahan tubuh. Fit Best Force. Jaga kesehatan, rajin olahraga, bila perlu minum Fit Best Force. Formula bahan alam bantu pelihara daya tahan tubuh. Fit Best Force. Madu TJ dulu Madu TJ, semua madu kan sama. Madu TJ, madu dari alam, dipanen saat madu telah matang. Madu TJ, madu pilihanku. Madu TJ. Terima kasih Anda masih bersama kami di Opsi Pemirsa. Pak Kiai, sebelum kita lanjutkan soal peran NU di masa-masa penting perjalanan negeri ini, sedikit saya membahas mengenai radikalisme yang mungkin tadi belum tuntas kita bahas. Apakah kemudian kita perlu khawatir soal radikalisme di Indonesia ketika paham ini kita garis bawahi tidak sesuai dengan situasi keindonesiaan itu sendiri? Ya makanya dalam periode Pak Jokowi ini bukan saya berarti jurukamnya Pak Jokowi, bukan. Ada BPIP, Badan Pengamalan Ideologi Pancasila. Saya termasuk anggota Dewan Pengarah, ketuanya Ibu Mega, ada Pak Tri, ada Pak Mahfud MD. Ini barangkali sebelum terlambat, sudah terlambat tapi alhamdulillah segera dibentuk, akan memperkuat lagi dalam sosialisasi pemahaman Pancasila. Ini sangat penting sekali karena setelah reformasi itu seakan-akan sudah tidak ada lagi pejabat atau siapapun yang bicara Pancasila. Yang kedua, kami pun antisipasi warga NU sendiri. Alhamdulillah sukses. Tidak ada satu santri pun, satu, gak usah banyak cari 10 orang. Tidak ada satu santri yang Nahdlatul Ulama yang terlibat ngebom misalkan atau teroris, tidak ada satupun. Tidak ada satu warga NU yang pergi ke Afghanistan, bergabung Al-Qaeda atau Taliban, tidak ada. Saya jawab, atau pergi ke Suriah, bergabung ISIS. Alhamdulillah, artinya ternyata pengkaderan pesantren yang dibimbing oleh ulama-ulama, kiai-kiai ulama sangat efektif, mewariskan nilai-nilai
agama Ahlussunnah wal Jamaah dan nasionalisme. Kenapa? Kiai Hasyim Asy'ari satu-satunya ulama di dunia, ulama di dunia yang punya jargon hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Di Timur Tengah tidak ada ulama punya jargon seperti ini, nggak ada. Saking terkenalnya dikira itu hadis. Itu bukan tuh. Itu jargonnya Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur pada tahun 1916. Jadi 9 tahun sebelum khilafah Ottoman bubar. Khilafah Ottoman bubar, kita di sini sudah mempunyai semangat antara agama dan nasionalisme harmonis. Satu tarikan nafas. Ya. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Itu Hasyim Asy'ari. Saya minta tanggapan dari dua narasumber saya, ada Prof. Azhar dan Mas Ismail dari Setara. Prof. Azhar terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat situasi gerakan kelompok radikal di Indonesia dan apa yang disampaikan oleh Kiai Said Akil Siraj ini ternyata bisa menangkal radikalisme itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya kira kalau kita kembali ke topik yang utama sebelum bicara soal radikalisme, akal Said Akil, saya kira yang membedakan Pak Kiai Agil ini dengan yang lain adalah keberaniannya mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Dan itu kemudian membuat nggak banyak orang yang berani mengatakan tadi misalnya. Tapi resikonya dikafirkan loh. Oh iya, kalau dikafirkan itu memang selalu ada dari dulu orang-orang yang seperti itu. Tapi yang misalnya mengatakan saya 13 tahun di Arab, tapi saya tidak terpengaruh atau tidak mengadopsi budaya Arab, ya kan? Tapi tetap budaya Indonesia, ya. Nabi kita orang Arab, Quran kita bahasa Arab, ya kan? Itulah yang membuat Kiai Agil ini dituduh anti Arab, ya. Tapi dengan penjelasan tadi seharusnya memang harus dibedakan antara budaya Arab dengan budaya Indonesia, ya kan? Budaya Indonesia terutama yang sudah mengalami proses akomodasi, akulturasi dengan Islam gitu. Nah, dalam konteks itu saya dari dulu juga sependapat dengan Kiai Agil bahwa sungguhnya Islam Indonesia itu yang di dalam NU disebut sebagai Islam Nusantara itu adalah Islam yang sebetulnya bukanlah tempat yang subur untuk radikalisme. Kenapa? Karena prinsip-prinsip kalau Islam Nusantara itu kan tadi udah disebut bersumber dari Islam Wasatiyah. Islam Wasatiyah itu selalu bersifat tawasud. Tawasud itu artinya selalu di tengah-tengah. Ya. Kayak tawasud itu dalam bahasa Indonesia yang populer itu wasit, ya kan? Wasit itu kan ya harus di tengah. Kemudian tawazun selalu seimbang seperti timbangan. Kemudian tasamuh selalu toleran dan juga i'tidal yaitu selalu adil. Dan ditambah dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu budaya yang selalu menekankan tempo seliro, tenggang rasa, tidak menang-menangan sendiri. Nah, Islam Wasatiyah inilah yang kemudian bertemu dengan budaya Indonesia sehingga Islam Indonesia itu secara keseluruhan ada Islam yang memang Islam yang ramah, Islam yang damai, ya kan? Beda sekali dengan Islam di tempat-tempat lain. Nah, memang agak aneh juga kalau ada orang Indonesia, Indonesia ini kalau kita lihat, saya kira Pak Agil setuju, salah satu dari sedikit negara mayoritas Muslim yang aman, damai, pembangunan jalan, ya kan, pendidikan jalan berkembang, pesantren berkembang terus, jumlahnya meningkat terus, perguruan tinggi agama Islam itu juga meningkat baik yang negeri maupun yang swasta bertambah terus. Tapi kok kemudian malah mau mengimpor paham-paham yang radikal dari Timur Tengah. Masuknya tuh dari mana? Karena kan kalau kita bicara radikalisme awalnya adalah intoleransi. Mungkin Mas Ismail punya data soal intoleransi di Indonesia. Ya, kalau data memang sudah banyak disajikan ya. Saya ingin memulainya dari apa yang dilakukan oleh Kiai Said, NU dan juga Muhammadiyah tentu saja. Kalau kemudian hari-hari di musim-musim politik semacam ini menjadi pusat pemberitaan, saya memaknainya bahwa kedua organisasi ini sedang menjalankan misi profetiknya, menjalankan melakoni politik kebangsaan. Saya misalnya mencatat betapa Kiai Said dan NU lebih getol dari institusi-institusi keamanan Prof tahun lalu ketika mendorong pembubaran salah satu organisasi
politik. Saya menyebutnya organisasi politik karena sesungguhnya dia membawa misi politik, bukan misi keagamaan. Kiai Said adalah yang terdepan. Dan sekalipun saya mengatakan ini terlambat, tetapi tadi dinyatakan tidak terlambat, tetapi sebenarnya kami mencatat. Anda setuju saat ini tidak terlambat atau Anda Ya, tetap melihat bahwa sebenarnya situasinya sudah sebenarnya genting? situasi ketika kami bersama Prof. Azra mendirikan Setara Institute 2005, kami sudah menangkap pasca reformasi memang kalau dahulu kita desain dalam satu politik penyeragaman atas nama stabilitas politik dan keamanan, pasca reformasi sebenarnya kita juga berada dalam perangkap desain politik, tapi bukan atas nama yang sama, tetapi atas nama agama dan moralitas. Jadi pasca reformasi, bagaimana kemudian agama dan istilah moralitas publik itu memegang peranan kunci. Dia menjadi variabel untuk menghakimi kelompok yang lain. Gitu ya. Kelompok yang berbeda dengan mudah distigma, kelompok yang berbeda haluan kemudian juga dipinggirkan dan seterusnya. Nah, ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, tetapi by design. Kalau saya menyebutnya adalah kekuatan ketiga dalam arus transisi politik Indonesia. Karena arus pertama kelompok Orde Baru sebut saja dia tidak bisa kembali ke panggung politik. Kelompok reformis juga tidak kokoh menancapkan nilai-nilai reformasi. Yang justru kuat adalah artikulasi kekuatan ketiga. Mereka adalah kelompok yang menggunakan seluruh instrumen demokrasi, tetapi untuk mempromosikan nilai-nilai dan ajaran yang anti demokrasi. Maka artikulasi yang kami catat selama sejak 2007 kita aktif misalnya mencatat lebih dari 10 tahun, intoleransi, radikalisme, dan terorisme ini merupakan satu proses ya, satu proses linier yang kalau dibiarkan memang kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi di Republik ini. Seperti tadi Ki Said singgung, terorisme nyata, dia berangkat dari mana? Dari intoleransi. Buat kami, intoleransi adalah titik awal, titik mula dari terorisme. Dan terorisme adalah puncak dari intoleransi. Karena itu, apa yang dilakukan oleh teman-teman NU, Muhammadiyah, ya, dan BPIP, ini respon kelembagaan Pak Jokowi terhadap situasi ideologi kebangsaan, harus kita apresiasi, tentu saja harus kita apresiasi, tetapi juga tidak cukup Pak Kiai hanya lembaga ini hadir tapi kemudian kerjanya belum dirasakan. Kita harus dorong bagaimana dia operate ya, bisa menjadikan Pancasila sebagai strategi kebudayaan yang mudah dipahami. Rupanya pekerjaan rumah NU dan Anda Pak Kiai masih panjang ke depan. Apa yang akan dilakukan soal politik NU dan juga kaitannya dengan politik kebangsaan? Sekali lagi saya tegaskan ya bahwa NU itu bukan partai politik, tapi organisasi yang berangkat dari keprihatinan keadaan kondisi agama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terutama pada masyarakat level grassroots. Nah, berangkat dari situ maka definisi kiai itu apa sih? Bukan hanya yang pinter atau menguasai ilmu, bukan. Di samping ia harus berilmu juga alladzina yanzuruna ummata binadhrir rahmah. Orang-orang yang melihat memandang umat itu dengan pandangan kasih sayang. Dengan pandangan dengan pendekatan yang sangat kasih sayang. Artinya apa? Artinya bahwa kiai-kiai itu merupakan tokoh informal leader yang selalu membimbing masyarakat. Yang dekat dengan rakyat. Tidak akan jauh dengan rakyat. Tidak duduk di Istana Gading yang jauh dengan kenyataan. Tidak. Mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Terbuka. Tujuannya cuma satu saja, menyelamatkan masyarakat. Menyelamatkan masyarakat dari apa? Dari penyimpangan-penyimpangan pemahaman baik itu agama maupun politik kebangsaan. Ketika kemudian tadi Pak Kiai mengatakan bahwa kiai ulama karena berada di tengah masyarakat, mampu kemudian menjadi role model dari masyarakat itu. Mungkin itu juga salah satu magnet yang dimiliki oleh NU. Segitu seksinya mungkin NU, sehingga kalau kita lihat di situasi sekarang ada perang tagar Pak Kiai, bahwa NU bukan milik Jokower, kemudian NU versus 02. Nah, apakah Anda lihat situasi ini menjadi tekanan tersendiri untuk NU? Tidak lepas dari perjalanan NU itu sendiri, Mbak. NU keluar dari Masyumi, kemudian menjadi partai politik tahun 55. Ternyata gagal atau tidak maksimal lah hasilnya itu. Kemudian maju lagi masih menjadi partai politik pemilu 71. Zaman Orde Baru kan ada fusi itu. NU bagian dari partai P3. Ternyata juga rupanya di dalam P3
gerah, nggak betah lah, nggak nyaman. Maka pertama kali Gus Dur dipilih jadi ketua PBNU dari Rois Amnya Kiai Ahmad Siddiq dari Jember tahun 84, NU menyatakan keluar dari partai politik. Sehingga NU tidak lagi di bawah partai politik manapun, istilahnya menjaga jarak dengan semua partai politik, dengan jarak yang sama. Itu masa Orde Baru. Begitu Orde Reformasi, kiai-kiai sepuh kumpul dan menghadap Gus Dur, Gus, ini kalau kita nggak membentuk partai, nggak punya partai, mubazir suara warga NU ini. Maka berkali-kali pertemuan, tercetuslah mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Walaupun tidak resmi di bawah PBNU, tapi semua pendirinya adalah aktivis-aktivis pengurus-pengurus PBNU, Gus Dur, saya, Ki Ma'ruf Amin, Rozi Munir, almarhum. Ada banyak sekali teman-teman yang sudah meninggal, Muhammad Iskandar, Arifin Junaidi, itu semua adalah konseptor, penggagas berdirinya Partai PKB. Tapi demikian, toh kita tetap mengatakan NU menjalankan khitoh, tetap di garis khitoh, artinya tidak mengharuskan semua orang harus satu partai, tidak. Silahkan saja. Maka di Golkar ada, di Demokrat ada, di Hanura ada, di Gerindra ada. Di hari ini posisi NU di mana? NU tetap sebagai pilar bangsa dong, sebagai kekuatan power civil society, bukan partai politik. Kita sebenarnya nggak ada urusan dengan partai politik ini. Tidak ada urusan meskipun kemudian salah satu mungkin tokoh terbaik NU juga saat ini iya, tapi saya nggak bisa mengatakan warga NU harus pilih ini, enggak. Tapi warga NU yang militan pasti akan terpanggil dengan sendirinya. Tidak usah saya dorong. Jadi itu seleksi alam sendiri. Nah itu ya, karena seperti kita karena semua sudah dari Sabang sampai Merauke, NU punya kholfiyat yang sama. Apa kholfiyat itu? Background yang sama, punya asasiyat yang sama, prinsip-prinsip yang sama, punya ahdaf, tujuan ghayat, al-ghayatul quswa, peaknya cita-cita lah, goal yang sama. Oleh karena itu NU tidak usah didorong-dorong. Kalau sudah seperti ini, semua tahu mana. Bukan berarti ada tugas yang belum selesai di NU, yaitu saya bukan jurkam, saya nggak jurkam, bukan. Tiap hari cuma ngaji, ceramah agama, nggak pernah saya jadi jurkam. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pemirsa, sesaat lagi kita akan bahas juga mengenai latar belakang dan juga kehidupan dari Pak Kiai. Sesaat lagi. Dari siapa? Ada banyak cara menyampaikan rasa. Balasan surat. Untuk rasa manis, yang paling pas, Tropicana Slim. Cara manis untuk kopi kamu. The power of dreams. Discover greatness only with the worldwide SUV. All new Honda CR-V Luxury 7-seater Turbo. Maaf. Oma? Sinta, aku dengar kau belum lapor SPT tahunan? Kau sungguh terlalu. Oma, saya sudah lapor pakai e-filing. Oh, MC, aku hilaf. Mari kita nyanyi bersama. Lapor pajak pakai e-filing aja. Filing lebih awal, lebih nyaman. Berat badan kurang ideal? Appeton WG terbukti secara klinis membantu menambah berat badan secara alami dan efektif.
beli ponsel. Jangan beli barang tiruan. Jaga kesehatan, rajin olahraga, bila perlu minum Fit Best Force. Formula bahan alam bantu pelihara daya tahan tubuh. Fit Best Force. Jaga kesehatan, rajin olahraga, bila perlu minum Fit Best Force. Formula bahan alam bantu pelihara daya tahan tubuh. Fit Best Force. Permainan memanas pemirsa. Mas Eko terluka pada lututnya. Wah, dia mengeluarkan sesuatu. Ternyata Oke Plus. Widih. Oke Plus kini semakin oke. Ajaib. Mereka kuat. Teksturnya berpori pemirsa. Teksturnya elastis. Oke pemirsa. Mas Eko lagi membawa bola. Dia umpan bola. Lalu dia tembak. Ya gol. Masuk Mas Eko. Oke Plus memang oke. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak halal. Yakin. Madu TJ dulu ah. Madu TJ. Semua madu kan sama. Madu TJ, madu dari alam. Dipanen saat madu telah matang. Madu TJ, madu pilihanku. Madu TJ. Masih bersama kami di Opsi. Pak Kiai, kita lanjutkan. Sebenarnya memang menarik untuk terus membahas mengenai situasi saat ini. Apa kesan Pak Kiai ketika banyak orang yang datang meminta dukungan politik terutama kepada NU? Enggak begitu amat sih. Masa sih? Bahwa pintunya kantor PBNU sangat terbuka. Untuk Siapapun semuanya. tamu datang, saya terima dengan senang, dengan terbuka. Pak Pabro datang, Pak Sandiaga Uno datang, semua datang. Semua. Pak calon gubernur, calon bupati, banyak sekali yang datang. Tapi apalah artinya NU kalau tidak bisa mendukung secara politik? Pak mendoakan, oke. Mudah-mudahan tujuannya berhasil, dikabul oleh Allah, gitu saja. Anda sebagai ketua harus bicara seperti ini. Ya memang begitu keadaannya. Mau bilang saya mendukung, nggak bisa dong. Yang mencalonkan, yang mendukung itu partai politik. Kalau PKB silakan ke Pak Muhaimin. Oke. Kalau P3 silakan waktu itu ke Pak Romahur Muzi. Ya, nggak bisa ke PBNU. Kalau PBNU itu paling minta doa. Ya deh, saya doakan. Didoakan semuanya ya. didoakan. Nah, ya. Agar semuanya menjadi baik lah. Tujuannya menjadi benar dan baik. Dan jadi manfaat bagi semuanya, berguna bagi semuanya. Pak Kiai, apa petua Anda ketika ada untuk santri terutama, ketika ada intrik politik masuk ke dalam tubuh NU? Intrik politik masuk ke tubuh NU? Iya. Begini, berpolitik itu merupakan hak setiap warga bangsa Indonesia. Adapun dia masuk ke PBNU itu merupakan intima madhabi. Atau apa? Ikut dalam bermadhab yang seperti tadi moderat dan toleran, itu di NU adanya. Adapun dia berpolitik, silakan. Partai apapun silakan. Kecuali ketua umum atau Rois Am. Dan Rois Am, mandataris MPR, itu tidak boleh berpolitik. Tidak boleh. Kalau ketua-ketua, sekretaris-sekretaris boleh, semuanya boleh. Kita sekretaris kita ada yang PKB, ada P3, bendahara ada Gerindra, ada PDI bendahara kita. Beragam dalam PBNU sendiri. Nah,
Nah, artinya kecuali mandataris, Rois Am dan ketua umum yang tidak boleh berpolitik. Oleh karena itu ketika Kiai Ma'ruf Amin adem banget kalau NU itu. Tapi kenapa sih Pak Kiai itu setiap ada misalnya ada hoax atau fitnah, kenapa tidak mau secara khusus mengklarifikasi? Seperti kalau saya dengar Pak Kiai sudah, biarkan saja. Kenapa seperti itu? Bukankah mungkin itu akan merugikan Anda dan juga NU sendiri, Pak? Enggak, itu hitung-hitung membersihkan dosa saya. Saya kan banyak dosanya. Nah, kalau dirasain orang atau dijelasin orang, itu lagi menghabisi dosa saya. Seperti itu? Iya, pegangan Anda seperti itu? Saya terima semua fitnah, semua hoax, semua tuduhan dengan saya terima dengan ikhlas lah. Ya hitung-hitung itulah. Bisa membersihkan diri saya dari dosa yang banyak ini. Oke, baik. Prof Azra, apa yang bisa kita pelajari dari NU ketika sebuah organisasi sebesar NU ini membebaskan kadernya untuk mengisi ruang-ruang politik yang berbeda? Saya kira bagus, memang saya kira ormas-ormas Islam di Indonesia ini, NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya itu membebaskan. Ya, tapi mungkin syarat-syaratnya itu berbeda-beda. Kalau di PBNU tadi Pak Agil sudah menjelaskan, itu yang dapat mandat itu Rais Am sama Ketua Umum PBNU-nya nggak boleh langsung berpolitik, saya kira begitu ya. Tapi di bawah-bawah masih boleh gitu, sekretaris dan sebagainya. Mungkin di organisasi lain ya mungkin lebih ketat, misalnya nggak boleh sama sekali, harus mundur dari kepengurusan dan lain sebagainya. Jadi beda-beda, tapi saya kira... Tapi soliditasnya tetap terjaga. Saya kira sejauh ini soliditasnya itu relatif bagus lah. Walaupun mungkin dalam... Relatif bagus tuh? Aman lah gitu? Relatif bagus dalam pengertian, kalau kita lihat dalam perbandingan ya, dalam kacamata perbandingan, kalau dikatakanlah di ormas lain Muhammadiyah itu ada kekuatan-kekuatan lain yang berusaha menyeret Muhammadiyah secara resmi ke dalam politik misalnya kan. Adalah gitu mantan ketua umumnya yang membawa. Kalau di PBNU kan nggak ada. Tidak ada. Masih on the track. Misalnya saya jewer kupingnya Pak Agil, Pak Said kalau nggak membawa NU ke partai tertentu misalnya, ke capres tertentu misalnya, secara eksplisit misalnya, kan nggak ada. Jadi dalam hal seperti itu saya kira itu yang tadi saya bilang itu, posisi masing-masing ormas itu beda-beda begitu ya. Sehingga kemudian yang kita lihat itu saya kira bagus kalau ormas-ormas ini ikut dalam politik, dalam pengertian seperti itu ya. Tidak menjadi langsung dia ikut, tapi orang-orangnya ya harus. Karena kalau nggak... siapa nanti yang mau mengisi partai politik ya Pak? Mengisi negara ini siapa? Kalau nggak ada dari lingkungan NU, lingkungan Muhammadiyah atau sebutlah apa saja, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar, Nahdlatul Watan dan lain sebagainya itu. Jadi saya kira kita harus dorong lah, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang asalnya di PBNU atau di PP Muhammadiyah atau ormas apa saja kemudian terjun ke politik, itu menjaga politik kita ini menjadi politik yang lebih berharkat, lebih bermartabat, lebih berintegritas. Kita harapkan begitu. Saya akan mengajak Anda Pak Kiai dan juga pemirsa untuk melihat sebuah foto berikut ini. Oh itu. Saya baru mau kasih tebak-tebakan. Yang mana ya Pak Kiai Said Akhil, tapi ternyata sudah ada gitu. Ini ada Gus Dur di situ. Iya. Itu Anda, Pak. Iya. Apa cerita di balik foto ini, Pak? Saya mengantar beliau Gus Dur silaturahim kepada seorang ulama besar yang namanya Said Muhammad Ibn Abbas Alwi Al-Maliki. Ulama besar, almarhum juga sudah. Nah, ketika itu saya masih S2 apa S3 ya? Sudah S3 sih. Tahun 91 saya kira itu. Nah, dan ini tampilannya berbeda banget ya. Dengan sekarang ya. Menurut Anda gantengan mana nih? Yang dulu apa yang sekarang? Karena sekarang lah. Bukan itu yang paling penting. Kalau sekarang pakai batik, kalau dulu pakai gamis. Terima kasih Prof Azra, karena saya mau menanggapi itu gitu. Kalau
kalau dulu bergamis, ada jenggotnya, tapi saya lihat Gus Dur ini tetap pakai batik. Kita nggak pernah lihat Kiai Said ini pakai gamis. Selama ini. Prof. Ternyata dan pakai jenggot. Itu ini yang tadi disebut tadi itu Islam Nusantara itu ya itu dia. Apa kemudian karena Gus Dur kemudian Anda mau kembali setelah 13,5 tahun tadi? Bukan begitu. Artinya saya pun setelah lulus sudah niat sih mau kembali ke Indonesia dan apa yang saya dapatkan entah ya barang sedikit ilmu ini ingin saya sebarkan, ingin saya tularkan pada terutama generasi muda, santri-santri NU. Oleh karena itu begitu saya pulang oleh Gus Dur dimasukkan salah satu jajaran Khatib Syuriah dan langsung saya diberi kesempatan untuk mentraining, mengkader istilahnya PPWK, pengkaderan calon ulama lah kira-kira itu waktu itu. Dari situ banyak sekali apa yang saya sampaikan barangkali baru dengar mereka itu barang sekali mengagetkan sehingga ada yang tuduhan Syiah lah, liberal lah, nggak apa-apa. Itu untuk pertama kali seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Baik. Ada sesuatu yang kami simpan untuk segmen terakhir. Apa itu? Tetaplah bersama kami di Opsi. Dari siapa? Ada banyak cara menyampaikan rasa. Balasan surat. Untuk rasa manis, yang paling pas, Tropicana Slim. Cara manis untuk kopi kamu. Maaf. Oma? Sinta, aku dengar kau belum lapor SPT tahunan? Kau sungguh terlalu. Oma, saya sudah lapor pakai e-filing. Oh, MC, aku hilaf. Mari kita nyanyi bersama. Lapor pajak pakai e-filing aja. Filing lebih awal, lebih nyaman. Pilihan yang tepat untuk kenyamanan dan perkembangan aset Anda. Semakin ringan melangkah dengan berbagai fasilitas dan kemudahan. Beragam investasi sesuai dengan kebutuhan. Bersama BTN Prioritas, hidupkan keberhasilan. Sudahkah Anda menengok tetangga kita? Pastikan mereka sehat, pastikan mereka sudah makan, pastikan mereka baik-baik saja. Menengok tetangga kita, upaya mencegah kasus kemiskinan yang akut, kasus kesehatan, dan juga kasus sosial. Informasikan apabila ada yang ganjil kepada pemerintah dan pejabat terkait. Ayo tengok tetangga kita. Yoga yuk. Nyeri nih, salah tidur. Nih, Counter Pain Cream. Bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Yoga yuk. Counter Pain dipercaya selama 45 tahun. Saat olahraga, kalau udah nyeri otot harus cepat dilemaskan. Pakai Counter Pain Cool. Bantu redakan nyeri otot karena olahraga. Lanjut. Counter Pain dipercaya selama 45 tahun. Happy banget ngepel pakai Supermop. Hey, iya dong. Supermop bikin aku happy. Nih, ada yang baru dari Supermop. Supermop X. Wow, Supermop X. Cobain yuk. Supermop X maksimal membersihkan lantai. Fleksibel, efektif, dan praktis. Selesai, kuras, kan simpan. Gampang kan? Wow, dengan Supermop X bersih rumah jadi makin happy. Belilah produk asli Bolde. Jangan beli barang tiruan. Permainan memanas pemirsa, Mas Eko terluka pada lututnya. Wah, dia mengeluarkan sesuatu. Ternyata Oke Plus. Widih, Oke Plus kini semakin oke. Ajaib, mereka kuat. Teksturnya berpori pemirsa. Teksturnya elastis. Oke pemirsa, Mas Eko lagi membawa bola. Dia umpan bola, lalu dia tembak. Ya gol. Masuk Mas Eko. Oke Plus memang oke. Omehar,
minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, limu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Oke, di segmen ini kita akan membahas mengenai Islam Nusantara. Banyak yang belum paham atau bahkan yang salah paham soal Islam Nusantara. Hari ini bagaimana kondisi gagasan Islam Nusantara itu di Indonesia? Ya, sebenarnya sudah sering saya katakan, Islam Nusantara bukan madhab baru, bukan sekte baru, bukan apalagi agama baru. Tapi merupakan tipologi, khasais bahasa Arabnya, mumayyizat, ciri khas Islam di Nusantara ini, yaitu Islam yang menghargai budaya, Islam yang harmoni dengan budaya. Bahkan budaya dijadikan infrastruktur agama. Contoh, baju batik budaya untuk sholat. Itu kan namanya budaya dan agama sudah menyatu. Tidak harus pakai gamis, nggak harus pakai kopiah putih, kopiah hitam pun oke. Contoh lagi, silaturahim itu agama, tapi acara halal bihalal budaya. Di Timur Tengah nggak ada itu. Acara namanya halal bihalal, di Timur Tengah nggak ada itu. Hanya ada di Indonesia. Ya. Khitan, agama, khitan, ngerti ya apa? Khitan, anak kecil laki-laki di khitan, agama. Tapi diramaikan, di Arab nggak ada itu. Khitan gue diramai-ramai, nggak ada. Kalau perkawinan, pernikahan lah rame. Hanya di Nusantara. Khitan itu diramaikan, memanggil tetangga, teman. Ada syukuran. Dan syukuran ya. Jangan enggak. Yang kita dibawa ke rumah sakit, itu aja sudah. Tapi itu berarti memperkaya dan saling kita melestarikan budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beduk itu tanya alat musik. Alat musik jaipongan atau goyang kerawang lah. Oleh para wali songo dijadikan alat atau tanda masuk waktu sholat. Menurut saya sangat baik sekali. Dan banyak lagi contoh-contoh Islam Nusantara yang sangat kaya raya dengan budaya ini. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu dipertentangkan. Ada orang khutbah, nggak saya sebutkan contohnya lah, ada orang khutbah mengatakan Said Akil sesat dengan Islam Nusantara. Beliau khutbah Jumat menggunakan bahasa Indonesia yang Islam Nusantara itu. Oke. Iya. Pak Kiai, benarkah Gus Dur pernah mengatakan Anda suatu hari akan memimpin NU, tapi di zaman Anda memimpin nanti akan banyak sekali fitnah? Benar. Beliau suatu ketika pagi-pagi jogging, habis selesai jogging mampir ke rumah, minta air putih, minta roti tawar, saya buka AC, tidur, di kursi tidur nyenyak banget, 20 menit lah kira-kira. Kemudian bangun, ada saksinya, santri saya namanya Ulil Absor, Buddha Ulil Absor, yang itu bukan, ada lagi nama Ulil Absor, mengatakan bahasa Jawa, nanti sampean kalau sudah usia 56 tahun akan jadi ketua umum PBNU. Dan persis ketika di Makassar Muktamar tahun 2010, usia saya 56 dan saya terpilih jadi ketua umum. Nah nanti banyak tantangan, banyak fitnah, banyak sekali godaan-godaan yang menantang, ancaman bahkan menantang sampean. Tapi jangan takut, jangan khawatir, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Terima kasih banyak Pak Kiai Said Akil Siroj, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan mungkin opsi pada malam hari ini akan ditutup oleh sebuah burdah dari Pak Kiai. Saya persilahkan. Burdah sebuah kasidah puji benderan Nabi Muhammad yang sangat terkenal di kalangan pesantren. Kita hafal malah, dari kecil saya hafal. Antara lain bunyinya Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu warfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa
الواقفون لديه عند حدهم من نقطات العلم أو من شكلات الحكام. Cukup? Cukup Pak, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan yang meriah, terima kasih banyak. Pemirsa, dari akalnya Said Akil tidak sedikit yang tersentil. Pernyataannya kerap mengandung kontroversi, pula kerap mengundang politisasi. Menjadi pemimpin jutaan umat tidak luput dari fitnah dan hujab. Boleh saja kritik dialamatkan, tetapi tidak perlu dengan makian. Pesannya kepada Nahdiyin agar tetap berkepala dingin. Teguh di jalur Islam Nusantara demi umat sejahtera. Kedepankanlah Islam sebagai inspirasi, bukan hanya sekedar aspirasi. Karena terminal akhir dalam keimanan adalah menghambakan diri kita kepada Tuhan. Itulah opsi pada malam hari ini. Saya Afiani Malik undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate. KPU bekerja sama dengan Metro TV menyelenggarakan debat keempat Pilpres 2019, Jokowi versus Prabowo. Sabtu 30 Maret, live mulai jam 5 sore. Jurnalis-jurnalis senior